Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada, Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Kuster T. Rambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Gohong Resut GKI Pulang Pisau, melalui renungan harian pada hari ini Kamis 22 Juni 2023, saya mengajak kita untuk mendalami firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKI dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 12 sampai ayat 17 dengan perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, maka tentu hal yang sama pula yang akan kita lakukan, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi sangatlah disayangkan, seringkali terjadi bahwa tidaklah semua orang melakukan hal yang sama ketika ia menerima kebaikan dari orang lain. Ada saja yang merespon kebaikan yang dilakukan orang lain dengan berbagai dugaan dan prasangka yang negatif atau prasangka yang tidak baik. Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat mungkin bait sebuah lagu yang syairnya berbunyi, air susu dibalas air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Mungkin inilah hal yang tepat atau hal yang cocok untuk menjelaskan dan menggambarkan isi dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui Yeremia 18 ayat 12 sampai 17, di mana umat Israel, umat yang dikasihi Tuhan, telah memilih jalan mereka sendiri, yaitu menapaki jalan yang membawa mereka kepada kesia-siaan. Mereka memilih jalan melepaskan kesetiaan mereka kepada Allah. Mereka sungguh-sungguh melupakan semua kebaikan, kasih, dan sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka telah mengikuti keinginan hati mereka, keinginan hati yang membawa mereka kepada kesesatan, meninggalkan Tuhan, beralih kepada ilah lain, dan beribadah kepadanya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perilaku dan tindakan umat Israel ini sangat mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Tuhan telah menampakkan kasih sayangnya kepada mereka. Tuhan telah meluapkan isi hatinya kepada umatnya Israel. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru tidak setia kepada Tuhan. Umat Israel diumpamakan dalam nubuat Nabi Yeremia dalam teks dan konteks nas ini seperti tanah liat yang gagal dibentuk oleh tukang periuk
menjadi sebuah bejana yang indah. Bejana yang dapat dipergunakan, bejana yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Tetapi walaupun demikian, buruknya tindakan dan perilaku dan penyimpangan umat kepadanya, Tuhan tidak membinasakan mereka. Tetapi Tuhan membentuk dan merancang hal yang indah kepada mereka, yaitu melalui proses pembentukan kembali, melalui kekuasaan bangsa lain. Allah menegakkan hukumnya kepada umatnya. Apa arti ini? Tuhan menghukum umatnya bukan karena Allah telah berhenti mengasihi mereka. Allah menghukum mereka dalam kerangka Allah membangun kesadaran dalam hati umatnya tentang tingkah langkah, tentang sikap dan perbuatan yang telah menyimpang yang mereka lakukan dengan menodai kasih sayang Tuhan. Allah rindu umatnya segera untuk bertobat dan kembali beribadah kepadanya. Tetapi sebelum mereka bertobat dari tingkah langkahnya yang sesat itu, Allah tidak akan berkenan kepada mereka. Yeremia 18 ayat 17. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung, jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah membiarkan umatnya untuk suatu proses pembentukan dalam kehidupan mereka. Allah membiarkan malapetaka, bencana menyelubungi mereka. Allah membiarkan kesusahan dan penderitaan terjadi atas kehidupan umatnya. Dan pertobatan, satu hal yang sungguh dinantikan dan dirindukan Tuhan bagi umatnya. Karena Tuhan menghendaki mereka menjadi tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk, menjadi satu bejana yang indah dan berguna dan bermanfaat dari kehidupan ini. Demikianlah rencana Tuhan bagi umatnya. Melalui proses pembentukan itu, Tuhan ingin menjadikan mereka umatnya yang sungguh-sungguh bertobat, umatnya yang akan hidup kudus seperti Ia kudus adanya, umat yang akan kembali kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini tentu suatu peringatan bagi kehidupan kita, mengingatkan kita akan sikap, tindakan, bahkan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Entah itu secara sadar kita lakukan ataupun tidak kita sadari. Perbuatan kita yang seringkali mendukakan Tuhan dalam bentuk ketidaksetiaan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita mau menyerahkan hidup kita, Bapak Ibu,
menjadi tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana indah bagi kepujian dan kemuliaan Tuhan, di mana kita menjadi umat-Nya yang setia, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, berharap bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini untuk menjadi sumber kekuatan pelita dan terang, bahkan menjadi peringatan bagi kehidupan kami untuk senantiasa setia beribadah kepadamu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Kami berdoa Bapa saat ini bagi jemaat Tuhan di Jemaat GKI Valimirmu Rei 8 Resut GKI Pulang Pisau. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GKI Valimirmu. Berkati mereka dalam setiap aktivitas kehidupan mereka dari hari ke hari. Nugerahkan ya Bapa kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kebijaksanaan bagi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka dapat setia dan beribadah kepada Tuhan dalam mereka menjalani dan melewati hari-hari kehidupannya. Berkati pengurus jemaat GKI Valimirmu, berkati para pelayan yang melayani jemaat, berkati seluruh penatua dan diakon, berkati Bapak Ibu Pendeta yang melayani jemaat GKI Valimirmu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.